Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat-sahabat Iza dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya, dan tetap ingat karena kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya jangan lupakan protokol kesehatan 6M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi aktivitas, kemudian menjauhi kerumunan, dan M yang terakhir adalah menonton tentunya video-video yang bermanfaat dari YouTube-nya Rumah Sakit Iza Cikampek. Sahabat-sahabat Iza dimanapun berada, sahabat-sahabat Iza, terima kasih ya sahabat-sahabat masih setia dan menonton video-video yang bermanfaat dari channel YouTube-nya Rumah Sakit Iza Cikampek. Dan tentunya tetap ikuti selalu video-video bermanfaat dari channel YouTube-nya Rumah Sakit Iza Cikampek. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan silahkan untuk di-share sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabat Iza, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan ya. Oleh karena itu izinkan di awal ini saya memperkenalkan diri. Saya Arif G. Wiryawan, saya seorang dokter umum di Rumah Sakit Iza, dan saya akan menjadi teman ngobrol sahabat-sahabat Iza semua di video kali ini. Dan tentunya kita akan membicarakan hal yang sangat spesial nih di video kali ini. Kita akan membicarakan tentang Rumah Sakit Iza tentunya gitu. Untuk di video kali ini ngobrolnya saya nggak sendirian gitu. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman semua, ditemani oleh orang yang spesial nih gitu. Beliau sudah menjadi bagian dari keluarga besar Rumah Sakit Iza sejak tahun 2013 gitu, dan di tahun 2019 beliau menjadi direktur Rumah Sakit Iza sampai sekarang. Oleh karena itu, mari sahabat-sahabat Iza kita sambut dengan meriah gitu ya teman ngobrol kita di video kali ini, Dr. Dik Adi Nugraha, spesialis bedah ya. Terima kasih. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Salamnya ketinggalan. Iya Kang. Sehat ya, Dok? Ya. Alhamdulillah Dr. Arif, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Siang ini pun datang ke sini sudah dipersiapkan supaya saya cukup tidur, ya, cukup makan, cukup minum, sehingga ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrolnya lancar ya Dok ya. Karena biasanya dokter spesialis bedah tuh tidak kenal waktu ya Dok ya, operasi dan sebagainya seperti itu Dok. Iya, tapi tetap kenal waktu sih. Kenal waktu juga. Baik dokter, ya, tadi sudah sahabat-sahabat Iza, ya, saya sudah sampaikan di awal, beliau ini Dr. Dik Adi Nugraha sudah menjadi bagian dari keluarga besar Iza itu sejak dari tahun 2013 ya Dok 13, ya. Masya Allah, ini sebuah waktu yang cukup panjang sebetulnya. Nah ini adalah momen yang pas buat kita ngobrol dengan beliau tentang seluk-beluk Rumah Sakit Iza, karena beliau kayaknya yang paling paham juga nih lika-likunya Rumah Sakit Iza, lorong-lorongnya. Tapi kalau boleh, gimana Dok? Nggak usah dikupas tuntas. Oh nggak usah ya? Kupas aja. Kupas dikit ya Dok ya? Biar ada diundang lagi. Oh. Nah, gitu. Oke, jadi sahabat-sahabat kita kupas tipis aja dulu. Tipis aja. Biar sahabat-sahabat nanti tambah penasaran, jadinya akan terus ngikutin podcastnya Rumah Sakit Iza ya, pizza gitu ya. Jadi pizza itu memang enaknya dimakannya dikit-dikit ya Dok ya. Kalau dimakan sekaligus kamerkaan lah bahasa Sunda nama gitu. Iya. Nah Dok, bahkan dokter kan lebih lama dari saya gitu Dok di Rumah Sakit Iza ini ya gitu. Mungkin dokter boleh ceritakan Dok historinya atau sejarahnya Rumah Sakit Iza ini Dok seperti apa Dok? 2013 saya datang ke sini dan saya cari tahu ternyata memang Rumah Sakit ini dulunya bukan Rumah Sakit Iza, Dr. Arif namanya. Jadi dulu Rumah Sakit ini dikenal dengan Rumah Sakit Akma mungkin. Rumah Sakit Akma, betul, ya? Rumah Sakit Akma ini, jadi mungkin sahabat sekalian juga sudah banyak yang mengetahui kalau ini adalah Rumah Sakit Akma ya mungkin. Bahkan juga mungkin ketika saya praktek di 2014, 2015 itu beberapa pasien itu masih menyebutkannya itu Rumah Sakit Akma, bukan Rumah Sakit Iza, betul gitu. Nah, jadi memang sepengetahuan saya memang ini rumah sakit ternyata dulunya Rumah Sakit Akma gitu. Akan tetapi di tahun 2012 rumah sakit ini diakuisisi oleh kepemilikan yang baru saat itu. Dan saya sangat kenal betul dengan pemiliknya sejak saya masuk ke rumah sakit ini. Karena dulu 2013 itu belum banyak
dokter-dokter yang juga mau untuk berpraktek di rumah sakit ini, sehingga pada saat itu saya berkesempatan untuk diwawancarai langsung, ya, artinya diseleksi langsung oleh ownernya saat itu, dan ternyata memang ownernya itu adalah seorang dokter juga gitu. Betul. Jadi ownernya ini adalah sepasang mantan kekasih, mantan pacar, dok, ya? Betul, yang melanjutkan kepada jenjang pernikahan gitu. Nah, yang pemilik pihak laki-lakinya itu adalah seorang dokter, Dr. Aji Saptogino. Beliau adalah seorang dokter ahli radiologi, ya, dan beliau adalah konsultan dan termasuk mungkin dokter konsultan pertama yang mengembangkan juga ke arah nuklir, ya? Nuklir, betul. Ke arah kedokteran nuklir yang saya ingat itu saat itu gitu. Jadi kan ketika saya masuk juga saya cari-cari dulu nih, siapa nih Dokter Aji ini. Ternyata beliau adalah seorang guru yang hebat ya di bidangnya gitu. Nah, kemudian juga yang perempuannya nih, istrinya. Nah, ini saat itu yang banyak tanya kebetulan beliau ya. Ternyata beliau itu adalah seorang lulusan dari sarjana hukum dan magister hukum, dan beliau juga memang sangat hebat di bidangnya. Setelah saya cari-cari informasi ya, itu beliau adalah Ibu Safitri Haryani Saptogino yang juga adalah pemilik dari rumah sakit ini. Nah, saat itu saya diwawancari langsung oleh beliau mengenai bagaimana ini rumah sakit akan dikembangkan ke depan ketika awal saya pertama kali masuk. Kemudian juga untuk bedah, terutama apa sih yang sebetulnya bisa dikembangkan di sini. Seiring berjalan dengan waktu, ternyata memang takdirnya berkata lain gitu. Di tahun 2019 saya diberikan amanah untuk langsung terjun membantu atau bersama-sama dengan seluruh teman-teman di rumah sakit ini bahu-membahu, Dr. Arif, untuk memberikan suatu pelayanan dengan mutu yang sangat baik di sini gitu. Artinya ini adalah suatu amanah yang berat tentunya, dan tidak main-main saya pikir gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu perjalanan saya sampai sini. Dan dulunya rumah sakit ini apa gitu ya, apakah memang langsung rumah sakit Iza itu yang sependek ingatan saya yang saya tahu gitu. Jadi dari Akma kemudian beralih ke Iza itu di tahun 2012 ya, Dok, ya? 2012 betul. 2012, saya masuk di 2013 sekarang. Betul. Saya masuk 2013. Nah, Dok, tadi kan di pembukaan juga saya sampaikan nih bahwa kemungkinan nih ada sahabat-sahabat Iza yang suatu saat dia membutuhkan pertolongan gitu ya, karena merasa tidak sehat, tiba-tiba ada rasa sakit yang luar biasa. Menurut dokter nih, rumah sakit Iza kira-kira bisa memenuhi nggak, Dok, kebutuhan akan sebuah layanan kesehatan yang baik, yang ramah, kemudian nyamannya mungkin tanda kutip ya, karena kalau nyaman buat orang sakit kan tentu berbeda ya, Dok, betul, ya. Tapi justru itu mungkin bisa jadi tantangan. Nah, menurut dokter, apakah rumah sakit Iza bisa menyediakan semua yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat Iza, Dok? Ya, jadi pada dasarnya sebetulnya begini, rumah sakit ini diakuisisi oleh pemilik yang baru. Memang ini harus saya sampaikan, Dr. Arif, karena ini juga adalah yang menjadi dasar kok mau gitu saya terjun dari area fungsional ke area struktural di sini. Artinya biasanya kan, Dok, kalau udah spesialis bedah, orang lebih baik kita melakukan banyak tindakan operasi gitu ya, Dok, karena memang itulah yang saya tempuh selama pendidikan. Artinya memang bekal yang saya ambil sejak saya masuk kuliah kedokteran, kemudian juga saya mengambil jenjang pendidikan lanjutan, itu memang arah saya ke arah fungsional. Artinya memang saya berhubungan dengan pasien gitu. Nah, ternyata saat itu di 2019 ketika saya sebetulnya memutuskan untuk pamit ke Bandung sebetulnya saat itu, karena saya pikir 6 tahun itu waktu yang sudah cukup lama sekali saya pikir, dan saya melihat bahwa perkembangan rumah sakit itu luar biasa. Jadi saya pikir kalau dulu itu nyari dokter agak cukup sulit yang mau praktek di rumah sakit ini sebetulnya gitu. Jadi memang niat dari mereka berdua itu adalah visinya untuk menciptakan suatu layanan kesehatan yang amanah di sini. Amanah tentunya di sini
memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Dan kalau kita coba konversikan, terbaik itu artinya adalah mutu di sini. Kalau kita bicara pelayanan rumah sakit, kita berbicara mutu. Kualitas ya, Dok. Betul. Jadi ada mutu klinis yang baik dan ada mutu servis yang baik, dan itulah yang kita kejar sampai dengan saat ini. Nah, apakah rumah sakit ini dapat memenuhi kebutuhan? Artinya memang dalam perjalanan rumah sakit ini sendiri sampai dengan saat ini layanannya itu cukup signifikan bertumbuh ya. Jadi yang kalau dulu mungkin hanya terbatas beberapa layanan saja, tapi dengan seiring dengan waktu dan juga keteguhan dan keseriusan dari pemilik dan juga jajaran manajemen rumah sakit dan juga jajaran fungsional di dalam rumah sakit, akhirnya rumah sakit dapat bertumbuh. Dan sekarang saya pikir, kalau dulu saya berpikir gini, kalau ke rumah sakit Iza itu ada apa aja ya gitu. Iya kan? Kalau sekarang mungkin agak sedikit terbalik nih, berpikirnya layanan apa yang belum ada di rumah sakit Iza gitu, karena hampir semua layanan memang saat ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, saya rasa sudah dapat dipenuhi oleh rumah sakit ini gitu, Dokter. Jadi ini cocok sekali dengan yang saya tahu nih, Dok ya, dengan motonya rumah sakit Iza adalah ihsan berikhtiar untuk kesehatan Anda. Jadi ini sahabat-sahabat Iza dimanapun berada, dengan moto ini insya Allah rumah sakit Iza akan ihsan ya, Dok ya. Ihsan itu berikhtiar yang terbaik ya, untuk itulah yang kita pegang dengan yang dibutuhkan teman-teman sampai dengan saat ini. Sahabat-sahabat Iza. Nah, kita